Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mau tapi takut. Nah, seperti biasa teman-teman, ini berdasarkan dari pengalaman saya. Jadi ceritanya nih, ada yang menghubungi saya lalu dia berkata begini, Pak Petrus, saya sudah punya asuransinya Allianz juga. Nah, saya mau upgrade, tapi saya takut. Saya tanya maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, dia bilang dia punya asuransi yang plannya 700.000 kamar, plan rawat inap kamar 700.000 ya teman-teman ya. Lalu dia bilang dia ada penyakit, yaitu di tulang belakangnya, dan itu dia bilang harus operasi. Kenapa harus operasi? Karena setahun yang lalu, dia bilang lupa antara setahun atau 2 tahun yang lalu, dia harus foto alias CT scan, dan itu hasilnya kurang bagus, tapi dia tidak melakukan operasi saat itu. Jadi dia tunggu, saya tidak jelas kenapa ditunggunya, dan dia sampai barusan aja dia bilang dia merasa harus operasi, tapi dia takut. Kenapa? Karena dia mau operasinya di Penang, bukan di Indonesia, dan dia tahu harga operasi di Penang itu tidak murah, dan dia tahu bahwa dengan plan 700.000 itu udah pasti nombok, karena dia bilang kalau misalnya ada penggantian organ atau dan sebagainya, operasi bedah dan lain sebagainya, itu biayanya pasti mahal, dan dia mau yang sesuai tagihan. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman di posisinya dia, bagaimana? Bukannya saya ini ya, jadi saya mau menjelaskan aja nih bahwa teman-teman seperti yang saya sudah sering jelaskan, bahwa saya bukan perusahaan asuransi. Jadi kalau tanya saya, Pak Petrus bisa gak daftar? Bisa diterima gak? Saya bilang kita coba aja. Masalah bisa atau enggaknya nanti biar Allianz yang memutuskan. Nah, permasalahannya kita harus jujur teman-teman. Pada saat kita mengajukan, misalnya contoh si bapak ini nih, si bapak X ini mau upgrade kan, saya bilang ke dia bahwa pilihannya cuma 2, yaitu bapak pertama menghubungi agennya, kedua buka polis baru. Karena kalau misalnya upgrade polis tidak bisa saya bantu, karena harus agen tersebut yang membantu. Karena hak saya itu bukan hak saya ya, hak agen yang melayani itu, yang pada saat mendaftar itulah yang bapak bisa bisa upgrade di sana. Tapi kalau bapak mau saya yang servicing, berarti bapak harus buka baru di saya. Masalah polis lamanya terserah bapak mau lanjutkan atau tidak. Saya bilang begitu. Lalu saya tekankan kembali bahwa harus secara jujur menyatakan bahwa kondisi saat ini seperti apa. Lalu menyatakan bahwa setahun atau 2 tahun yang lalu, misalnya lupa ya no problem, yang penting tulis bahwa setahun atau 2 tahun yang lalu pernah melakukan CT scan dan hasilnya seperti apa. Lalu si bapak itu bilang dia tidak simpan. Saya bilang no problem, yang penting dilaporkan. Nanti masalah diminta medical atau tidak, diminta tes medis atau tidak, itu nanti keputusan Allianz. Jadi tugas agen adalah membantu untuk mengajukan dan memberitahu bahwa kalau pengajuannya tidak jujur, itu berakibat klaim tidak dibayarkan. Karena si bapak ini khawatir, dia bilang, Pak Petrus, kalau misalnya saya daftar, itu pasti di cover gak? Saya bilang ya kalau kita jujur dan Allianz asuransi menerima dengan kondisi kita, itu pasti dibayar klaimnya. Tapi harus melewati masa tunggu. Masa tunggunya adalah 30 hari untuk asuransi kesehatan. Nah, lalu kembali lagi ke kasusnya bapak X ini. Lalu dia bilang, oke, jadi bagaimana Pak? Saya bilang ya harus lampirkan hasil tes medis. Tapi kalau sudah lewat dari 6 bulan, ya kemungkinan besar dari pengalaman saya itu ya kemungkinan besar akan diminta untuk melakukan tes medis atau medical check up. Nah, masalah medical check up-nya seperti apa ya nanti tergantung permintaan dari Allianz, dan itu akan diganti oleh Allianz. Jadi kita cukup membawa surat pengantar dan itu akan diganti sama Allianz alias free of charge. Walaupun misalnya pada akhirnya kita ditolak
misalnya ditolak karena penyakitnya sudah dianggap terlalu parah gitu. Jadi itu tetap di cover oleh Allianz. Nah teman-teman, jadi maksud saya begini, kenapa saya cerita ini, karena ini yang banyak kejadian teman-teman. Bersyukurnya sih bapak ini masih punya asuransi dan masih aktif asuransinya. Saya bilang jangan sampai lapse pak, tetap dibayar. Jadi preminya harus dibayar supaya proteksi tetap aktif. Nah seperti yang tadi saya bilang bahwa kebanyakan orang kalau sudah urgent baru pusing mencari asuransi. Mohon maaf untuk bapak X ini, saya izin pakai ceritanya supaya untuk menyadarkan banyak orang akan pentingnya asuransi, bahwa kita jauh-jauh hari kita harus prepare. Walaupun kita merasa aduh berat ya, kita harus bayar asuransi. Dan ya memang sesuai dengan yang kita bayarkan, bahwa kita akan di cover sesuai tagihan. Jadi kalau kita bilang mahal bayar asuransi, kita sedang membeli ketenangan pikiran teman-teman. Jadi kita nggak pusing kalau dihadapkan dengan kondisi seperti tadi. Kita dihadapkan dengan biaya rumah sakit yang tidak terduga, berapa itu besarnya. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman dihadapkan dengan tagihan misalnya 100 juta, siap nggak? Kalau nggak siap gimana? Resikonya besar loh teman-teman. Masa depan keluarga jadi taruhan loh. Nah, teman-teman rela gak mempertaruhkan masa depan keluarga hanya dengan mengorbankan premi asuransi yang kita bilang mahal? Padahal secara tidak langsung kita membuang-buang uang untuk sesuatu yang mungkin kesenangan sementara. Nah, teman-teman, saya mau mengedukasi bahwa ada baiknya kita menyisihkan uang kita untuk sesuatu yang bisa menolong kita di masa mendatang, yaitu asuransi teman-teman. Kita sisihkan deh, misalnya contoh 10.000 per hari atau mungkin 20.000, mulai dari segitu. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan lebih ya 50.000 per hari lah, itu udah oke banget. Dengan 50.000 per hari alias kali 30 kan 1,5 per bulan, itu udah oke banget teman-teman. Teman-teman bisa dapat fasilitas rawat inap sesuai tagihan, dapat santunan uang penyakit kritis, santunan jiwa untuk warisan keluarga, itu udah oke banget. Tapi kalau teman-teman masih single dan merasa belum perlu menyiapkan warisan yang besar, ya nggak perlu ambil warisan yang besar. Siapkanlah proteksi penghasilan alias proteksi penyakit kritis minimal 1 miliar. Tapi kalau bisa 2 miliar. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa kita kadang berada di posisi sulit yang mungkin udah bisa dibilang hampir terlambat. Saya nggak tahu apakah Bapak X ini terlambat atau tidak, tapi ada baiknya kita sebelum terlambat kita berasuransi. Yuk teman-teman, kita jadi orang yang semakin smart, kita proteksi diri kita, proteksi keluarga kita, konsultasikan bersama saya teman-teman. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Stay safe, stay healthy. Saya Petrus Jakub. Stay smart.